Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, now I want to speak by English language. I am a student. He is a teacher. We are not in the park. You are not a doctor. Kalian tahu nggak kira-kira kalimat-kalimat yang tadi sudah disebutkan termasuk ke dalam kalimat apa? Ya, betul. Kalimat-kalimat tadi adalah kalimat berita atau kalimat informasi. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan affirmative sentence. Affirmative sentence adalah kalimat yang menyampaikan suatu kejadian tertentu yang sedang terjadi atau terjadi di lain lampau, atau disebut juga kalimat berita. Bisa juga disebut dengan kalimat yang menyatakan pengumuman. Affirmative sentence atau kalimat berita ada yang positif, ada juga yang negatif. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa buka buku bahasa Inggrisnya halaman 3 ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh kalimat afirmatif. Berikut adalah contoh kalimat afirmatif positif dan negatif. Diawali dari kalimat afirmatif positif ya. Ada dua contohnya. Yang pertama, I am a teacher. Artinya saya adalah seorang guru. Contoh yang kedua, you are a student. Kamu adalah seorang murid. Itu adalah dua contoh yang termasuk pada kalimat afirmatif positif. Selanjutnya, afirmatif negatif. Dua contoh kalimat afirmatif negatif adalah yang pertama, he is not a student. Artinya dia bukan seorang murid. Yang kedua, it is not a flower. Itu bukanlah bunga. Jadi kalau kalimat negatif itu yang tidak menyatakan atau pasti ada kata no atau not-nya. Untuk membuat kalimat afirmatif harus diawali dengan subjek. Am, is, are. Selanjutnya yang terakhir complement. Complement itu artinya pelengkap. Mohon maaf, artinya complement itu pelengkap. Jadi subjeknya itu siapa? Subjeknya itu bisa saya, bisa kamu, bisa dia, bisa nama orang. Selanjutnya am, is, are itu nanti disesuaikan dengan subjeknya. Yang terakhir complement. Complement itu pelengkapnya apa? Bisa bentuk hewan, bisa benda, bisa tempat dan lain-lain. Oke, untuk materi yang selanjutnya ada question, form, and short answer. Artinya pertanyaan dan jawaban yang pendek. Jika kita ingin menyusun kalimat pertanyaan, maka harus diawali dengan dibalik dari yang tadi. Kalau bikin kalimat afirmatif, subjeknya yang dulu dibikin, baru am, is, are. Kalau sekarang yang am dulu, is, are, lalu subjek, baru complement. Sekali lagi, complement itu adalah pelengkap. Dan untuk semua pertanyaan pasti akan ada jawabannya. Dan setiap jawaban itu ada yang positif, ada yang negatif. Artinya, ketika kita bertanya sama seseorang, pasti jawabannya ada iya atau tidak. Contoh, apakah kamu sudah makan? Jawaban positifnya adalah ya, saya sudah makan. Nah, jawaban negatifnya saya belum makan atau saya tidak mau makan. Itu adalah jawaban pertanyaan negatif. Jawaban pertanyaan positif biasanya diawali dengan kata yes. Dan jawaban pertanyaan negatif diawali dengan kata no. Oke, sekarang perhatikan contoh pertanyaannya, baik yang positif ataupun yang negatif. Contoh pertanyaannya adalah, am I a student? Artinya, apakah aku seorang murid atau apakah
apakah saya seorang murid? Itu adalah kalimat tanya. Jawabannya jika positif yaitu yes, I am a student. Artinya, iya, saya adalah seorang murid. Nah, kalau jawabannya tidak atau negatif, maka ketika ada pertanyaan am I a student, maka jawaban negatifnya no, I'm not. Itu udah cukup, itu menandakan kalau jawaban itu adalah jawaban negatif. Selanjutnya contoh yang kedua, are you a teacher? Apakah kamu seorang guru? Itu masuknya ke kalimat tanya. Jawabannya jika positif, yes, I am a teacher. Artinya, iya, saya adalah seorang guru. Tapi kalau kalian bukan seorang guru atau jawabannya negatif, maka jawabannya ketika ada pertanyaan, are you a teacher? Jawabannya, no, I am not. Atau, no, I am not a teacher. Itu ya. Oke, bagaimana sampai sini udah paham ya? Semoga penjelasan singkat dari Bu Widya ini bisa bikin kalian paham. Sekarang, silahkan buka buku paketnya halaman 3 buku bahasa Inggris untuk lebih banyak lagi melihat contoh-contoh kalimat afirmatif yang negatif, yang positif, dan lain-lain. Setelah itu, setelah kalian baca, silahkan kerjakan soal latihan halaman 4 dan halaman 5. Perhatikan di halaman 4, di situ ada tanda plus dan minus. Artinya, kita diminta untuk ketika tandanya plus berarti kita diminta untuk membuat kalimat atau menjawab kalimat dengan kalimat positif. Jika tandanya negatif atau minus, itu kita diminta untuk menyusun kalimat negatif. Di situ di halaman 4, kalimatnya masih berantakan, belum tersusun dan rapi, tidak sesuai. Jadi yang pertama nanti kalian harus merubah kalimatnya dulu, disusun dulu, dirapihkan. Nanti dilihat tandanya. Kalau plus berarti tulis kalimat positif, kalau minus berarti tulis kalimat negatifnya. Kalau yang di halaman 5 itu ada percakapan. Harusnya kita ngobrol langsung nih, cuma sementara nggak apa-apa, tulis dulu di buku paketnya. Itu ada percakapan antara seorang guru dengan muridnya di kelas. Nah, gurunya udah ada 6 pertanyaan dari gurunya. Silahkan nanti kalian isi, anggap itu pertanyaan dari Bu Widya. Ketika nanti nomor 1, are they in the garden? Artinya, apakah mereka sedang ada di kebun? Nah, nanti kalian jawabannya di situ udah ada negatifnya, udah ada positifnya, tinggal dilanjutkan aja. Kalau masih belum paham, boleh dilihat slide video sebelumnya atau nanti tanya sama ayah atau bundanya di rumah ya. Selamat mengerjakan, semangat.